berkata amin. Oke, saya tidak berlama-lama karena ini sesi luar biasa kesempatan hari ini dan hati Tuhan juga pas ya ketika Bang John meminta saya sharing mungkin topik yang sama ya, yang ada di hati yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan sedang pulihkan juga di generasi ini, di gereja-gereja, di pelayanan-pelayanan, bagaimana apa hati Tuhan buat kita semua ya. Saya juga sampaikan shalom buat Bang Nelson sama Pak Kris ya, yang sama-sama membina di Giving. Shalom Bang, sehat-sehat Bang. Puji Tuhan. Tuhan sehat. Oke, saya sharing screen-nya. Oke, apakah screen-nya bisa dilihat dengan jelas? Apakah sudah muncul? Proses, bro. Oke, sudah muncul? Sudah. Lanjut. Oke. Hari ini kita akan belajar sebuah kebenaran tentang pemuridan yang bermisi. Ya. Oke. Saya mulai dengan sebuah cerita. Ada sebuah rumah besar, ya rumah besar sekali. Seorang majikan yang kaya raya mempunyai rumah besar dan mempunyai pegawai-pegawai ya. Kemudian apa yang terjadi? Tempat di mana majikan itu bekerja, belajar, itu kamar lotengnya bocor. Ya, bocor. Kemudian dia ya terganggu ya, bocor. Kemudian dia punya tugas keluar ya. Jadi dia pergi ke sebuah kota lain dan dia berpesan kepada pembantunya ya, pekerjanya, tolong dibenerin ya, genteng bocornya dibenerin, tolong ya. Ketika dia mau pergi keluar kota, dia bilang 1 bulan ya, saya akan pergi, nanti saya kembali, tolong diperbaiki. Terus pekerja-pekerja ini bilang iya, oke, saya ini kerjakan. Gak berapa lama mereka rapat ya, semua pekerja-pekerja itu rapat, mereka ya berkata, Tuhan kita ini baik sekali ya, Tuhan kita ini baik sekali bagi kita, dia menyediakan kebutuhan kita, menggaji kita dengan gaji yang baik. Bagaimana kita membalas budinya? Oh, kita harus ini kerjakan rumah ini dengan lebih baik lagi. Ya, kita rapikan kebunnya. Oh, mereka rapikan kebunnya. Oh, kemudian catnya kayaknya harus kita cat ulang, cat rumah. Dia cat juga, dia cat. Oh, jendela-jendelanya kayaknya harus diganti nih. Oh, jendela-jendelanya diganti. Ya, dia rapikan. Oh, dapurnya perlu dibersihkan, dapurnya dibersihkan. Ya, apa yang terjadi? Begitu banyak mereka kerjakan sesuatu ya, banyak dari kebunnya. Wah, cat di rumah, dapurnya, dipel lagi, wah dibagusin rumahnya ya. Akhirnya oke, kayaknya Tuhan kita akan senang nih ketika dia pulang nanti. Ya. Pada suatu saat Tuhannya pulang, ya Tuhannya pulang dan apa yang terjadi? Apa yang ditanyakan kepada para pembantunya? Tentu tahu ya. Apakah genteng di atas kamar saya sudah dibenerin belum? Wah, mereka tepuk jidat. Belum Tuhan katanya. Wah, kecewa sekali Tuhannya, marah besar. Kenapa? Aku kan sudah pesan supaya dibenerin tuh genteng gitu. Kenapa nggak dibenerin? Tapi kami sudah rapikan kebunnya Tuhan, kami sudah cat dindingnya Tuhan, kami sudah rapikan jendelanya, kami sudah rapikan dapurnya Tuhan. Itu bagus, tapi bukan itu yang aku benar-benar minta. Aku minta gentengnya dibenerin. Gentengnya itu dibenerin. Itu pesanku terakhir sebelum aku pergi. Ya, aku akan kembali menanyakan pesan itu apakah sudah dikerjakan atau belum. Ini semua gambaran mengenai
gereja dan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ketika dia mau terangkat, dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepada. Amanat agung ya. Ini adalah pesan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat. Dan Tuhan berjanji dia akan kembali lagi. Dan dia akan bertanya kepada kita. Itu genteng ya. Pesan yang terakhir itu, yang bocor, ibarat yang tadi ya, itu sudah dikerjakan belum? Ya. Oh, kami sudah menciptakan lagu-lagu rohani Tuhan. Oh, kami sudah bangun gereja, gedung gereja Tuhan. Oh, kami melakukan ini itu. Tapi pesan yang penting itu, yang terutama yang sentral itu yang sebelum dia terangkat itu tidak dikerjakan dengan benar oleh gereja. Ya. Firman Tuhan berkata Matius 28 ayat 18 sampai 20, kepadaku diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini berarti aku ini raja segala raja, aku ini Tuhan penguasa semesta. Tidak ada yang lain di sorga dan di bumi, aku punya dan aku ini memerintahkan kepadamu. Ini sebuah perintah, bukan saran. Kalau bisa pemuridan ya. Kalau nggak bisa ya nggak usah. Enggak, ini saran. Ini bukan saran, ini perintah. Ya, ini perintah, amanat agung. Kenapa agung? Karena pemberinya adalah pencipta semesta alam. Diberikannya sebelum dia berikan segala kuasa di sorga dan diberikan kepadaku dan aku memerintahkan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Sadari baik-baik, rekan-rekan semua, adik-adik semua, dia katakan jadikan semua bangsa muridku. Di sini ada pengertian kualitas dan kuantitas. Kualitas itu artinya murid, kualitas murid, kuantitasnya adalah semua bangsa. Bukan Indonesia, bukan Sumatera, bukan Kalimantan saja, tapi semua bangsa. Dengan kualitas murid. Nanti kita akan belajar apa arti murid. Murid bukan penonton, murid bukan penggemar, ya. Nanti kita lihat ada penggemar Tuhan Yesus, tapi begitu dimintai pikul salib, mereka pergi, ya. Ada yang bersorak-sorak ketika Yesus masuk ke Yerusalem di atas keledai dengan daun-daun palem. Tapi orang banyak juga yang berkata, salibkan dia, salibkan dia. Ya. Tuhan tidak tergerak dengan penggemar, penonton apalagi. Tapi Tuhan mencari murid. Ini luar biasa sekali. Ya. Ada kualitas yang diminta oleh Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa murid. Dan ada kuantitas, semua bangsa. Ini kita camkan baik-baik. Tuhan minta semua bangsa. Semua bangsa jadi muridnya. Ini sebuah visi ya untuk masa muda ya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi firman Tuhan melihat anak-anak muda seperti anak panah yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk sebuah sasaran, sebuah tujuan. Jadi hidup ini ada tujuannya, ya, ada persiapannya, ada tujuannya, ya. Anak panah itu biasanya diambil dari sebuah bambu, ya, di kebun atau di hutan, dipotong, ya, dipotong dari komunitas lama, ya, hutan dan bambu dunia ini, ya, dipotong, dibawa masuk dalam pengerjaan Tuhan, diukur, diratakan, diruncingkan dan dipersiapkan menjadi anak panah. Jadi ada proses bagi anak-anak muda untuk sebuah tujuan yang Tuhan maksudkan. Ada proses itu sedang disiapkan oleh kita. Dan ini harus disadari bahwa kita adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Sedang ada persiapan Tuhan buat tujuannya, buat sasarannya. Kita akan dilesatkan pada tujuan Tuhan. Hidup ini bukan dari kita. Hidup ini bukan kita yang ciptakan. Hidup ini dari Tuhan. Jadi apa menjadi tujuan Tuhan? Tujuan kita itu adalah dari Tuhan.
Ya, kita harus bergaul intim dengan Tuhan untuk mendapatkan tujuannya, langkah-langkah yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ini penting sekali, bahwa tujuan itu ada di tangan Tuhan. Bukan di tangan kita, di pikiran kita, tapi di dalam Tuhan. Bagaimana mengenalnya? Kita akan belajar lagi. Salah satunya kita harus bertumbuh mengenal Tuhan. Ini sebuah kisah ya, di masa muda waktu itu abang termasuk Bang John tinggal di Sekresion ya. Mungkin Bang John masih ingat nama-nama ini. Tahun 2004 dia datang ke Sekresion, mereka ada 5 anak sumba, 3 cewek, 2 cowok ya. 2 cowok ini tinggal di Sekre ya. Tinggal di Sekre, bergaul ya sama kami. Bang John kalau nggak salah kamarnya di atas ya Bang John. Saya di bawah kamarnya. Dan mereka juga di atas ya, dekat kamarnya Bang John juga ini. Jadi kami 1 tahun lebih, mereka ikut kuliah D1 Unikom. Kami hidup bersama ya, terbuka apa adanya ya. Dan saya yang paling sering ya untuk diminta untuk memuridkan mereka ya. Jadi dari situ ya, kelihatan sekali ya kehidupan kami ya, luar dalam ya, karena kami tinggal di rumah yang sama, dari bangun tidur, masuk kuliah ya, pulang kuliah, malam ya, ada kegiatan-kegiatan apapun, mereka melihat kami ya, mereka melihat bagaimana hidup, bagaimana cuci piring, nyapu, ngepel, wah mereka benar-benar bukan hanya pengetahuan Alkitab ya, tapi juga keteladanan yang diberikan. Dan ini sebenarnya yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Bagaimana Tuhan Yesus meneladankan cinta kasih-Nya, kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, dan murid-murid melihat Tuhan Yesus. Itulah yang terjadi dalam pemuridan ya. Mereka melihat ya bagaimana abang juga ya berjuang menjadi Kristen ya, di tengah-tengah dunia ya, di tengah-tengah cucian yang menumpuk ya, di tengah piring-piring yang berantakan ya, di tengah semua kemalasan ya, berjuang serupa dengan Yesus ya. Kadang ada jatuh bangunnya ya, aduh dilihat masih tidur jam 7 gitu, belum saat teduh, aduh malu gitu ya. Wah, bangun. Ada orang yang melihat anak-anak rohani ini melihat saya berjuang serupa dengan Yesus. Ya, bagaimana? Waduh, ada cucian yang banyak belum dicuci. Aduh, gimana kamar yang berantakan nih? Merapikan kamar, mencuci supaya mereka benar-benar saya meladankan Kristus dan mereka melihat gitu. Dan inilah sebenarnya pemuridan itu ya. Hari demi hari sampai abang ingat ya, sampai jam 12, jam 1 sharing tentang firman Tuhan ya. Bagaimana itu terus terjadi setiap hari ya, di tengah-tengah komunitas ya. Terbuka apa adanya, mereka bisa kapan saja datang ke kamar abang gitu ya. Mereka melihat bagaimana abang hidup ya sama Bang John itu gitu. Makan bersama ya, cuci piring, semua merapikan rumah. Dan apa yang terjadi? Anak panah itu ya, yang dari kebun itu, dari hutan itu, dari Sumba sana ya, anak Sumba yang sangat sederhana ya, sangat sederhana. Mereka di situ di Sumba itu kadang tidak ada listrik ya, tidak ada sinyal. Abang sudah pernah ke sana ya. Wah, makan juga susah, makan sederhana sekali ya. Langsung mereka hidup di Sekresion ya. Di Sekresion melihat semua aktivitas rohani dan apa yang terjadi. Dan apa yang terjadi, ada perubahan hidup ya. Mereka pertama gagap sekali ya dalam berbicara, mulai mereka berlatih bersaksi. Wah, pokoknya itu abang ingat sekali ya, adiknya Bang John juga ya, si Bang Dani itu juga termasuk anak-anak didik PI abang ya. Abang suruh untuk PI tembok ya, berlatih PI ya, ke tembok ya. Dan itu luar biasa, dan banyak ya mereka penginjilan kemana-mana, bahkan sekitar ruangan saya, sekitar kompleks Sekre itu mereka pernah injil ya. Dan ini luar biasa sekali, bagaimana hidup berubah. Dan saat ini mereka masih dalam pelayanan ya,
Dua anak ini, satunya jadi pemimpin Sion di Sekre Waitabula, satunya di Sekre Lewa. Dua-duanya menjadi pemimpin dan memegang Sekre Sion di Sumba ya. Dan ini sebuah cerita yang luar biasa ketika abang datang ke Sumba, melihat buah-buah pelayanan dari hidup mereka juga. Ini luar biasa. Jadi ini lahir dari pemuridan. Nanti kita akan belajar lagi. Pemuridan itu adalah bahan bakar untuk misi. Daya dorong untuk misi. Tanpa pemuridan, misi tidak berjalan. Tanpa misi, pemuridan tidak kemana-mana. Jadi pemuridan dan misi ini sebuah pesan dari Tuhan. Muridkan segala bangsa. Ya. Pemuridan ini daya dorong. Itu seperti roda di belakang sepeda. Roda belakang sepeda. Tapi misi itu seperti roda depan, mengarahkan sepeda itu menuju kemana. Jadi misi itu dikerjakan dengan pemuridan. Itu 11-12 ya. Kita tidak bisa mengerjakan misi tanpa pemuridan yang sejati, yang hidup ya. Pemuridan ini menghasilkan pekerja-pekerja yang diutus ke ladang-ladang misi. Dan ini luar biasa, ini terjadi ya. Jadi firman Tuhan di 1 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu. Karena kamu telah kami kasih. Jadi bukan hanya pengertian Injil, pengetahuan teologis, pengertian-pengertian rohani, tapi bukan hanya juga kesaksian juga, tapi hidup yang dibagikan. Ini penting sekali. Pemuridan yang bermisi adalah pemuridan yang membagikan hidup. Ya, itu membagikan hidup seperti ibu merawati anaknya. Ya, jadi saya kembali lagi, ini satu anak ini tidak bisa kali-kalian ya waktu datang ke Bandung ya. Namanya Leli, mungkin Bang John masih ingat ya. Dia tidak bisa kali-kalian ya, 9x9, 8x9. Bahkan dia sudah lulus kelas 3 SMU ya. Tapi di Sekresion itulah dia belajar kembali kali-kalian, tambah kurang ya. Dia sudah masuk mahasiswa tapi masih belajar kali-kalian ya. Dan di waktu-waktu itu diproses bagaimana dia belajar dan akhirnya dia bisa, bahkan dia lulus ya. Lulus D1 Unikom. Dan sekarang dia menjadi honorer di Pemkap ya, pemerintah kabupaten. Dan ini penting sekali bahwa kita nggak bisa hanya bagikan pengetahuan saja, tapi hidup kita juga kita bagikan kepada anak-anak rohani kita. Ini prinsip pemuridan. Hidup itu kadang juga uangmu, pikiranmu, ya, jeripayamu ya. Itu abang ingat sekali ya. Paling sering di Sekresion itu kami membagikan sesuatu ke anak-anak di Sekre, entah itu makanan, entah itu sabun, ya, entah itu sabun cuci piring, entah itu odol, ya, ongkos ke gereja, ya, karena benar-benar ya seperti itu kondisinya ya. Kita membagikan apa yang kita punya untuk anak-anak rohani di Sekre itu, dan itu yang terjadi. Mereka bukan hanya merasakan ada pengertian teologi, pengertian Alkitab yang dibagikan, tapi cinta dan kasih itu dibagikan. Dan itu terlihat nyata di tengah-tengah komunitas waktu itu ya. Dan sampai sekarang abang mengerjakannya di pelayanan abang. Dan abang percaya itu terjadi di pelayanan di Giver. Ini satu kisah aja secara cepat ya. Ada satu anak 10 tahun yang lalu, 2010, abang baru temukan fotonya. Dia adalah satu anak yang mendengar Injil dari abang dan lahir baru. Dan anak ini sekarang ada di pelayanan Eros di Balikpapan ya. Dia ikut dalam kami dan kuliah di Balikpapan dan mengerjakan pelayanan juga. Dan bagaimana dari anak yang baru lahir baru 10 tahun yang lalu ternyata waktu itu mendengar firman Injil ya, waktu saya ke Sumba, sekarang menjadi pekerja. Dia ketua PMK di Poltekba ya, dia mahasiswa yang aktif ya. Kemudian dia mengerjakan pelayanan doa rumah sakit, penginjilan, dan dia mahasiswa penerima beasiswa juga ya. Dari orang yang sederhana menjadi pekerja Tuhan ya.
dengan proses ya 10 tahun yang lalu ya, Abang ingat 2010 pertama kali ke Sumba itu pelayanan di Sekre Lewa di situ ya, yang baju oranye ini ya. Dan dia sekarang menjadi pekerja Tuhan. Melayani, memuridkan, dan mengerjakan banyak hal-hal yang baik bagi kerajaan Allah ya. Dan ini luar biasa. Ya, di tengah-tengah Sekre Eros juga dia lihat ya kehidupannya, mengerjakan segala sesuatu dari tugas-tugas kuliah, tugas-tugas bersihkan rumah, tugas-tugas pelayanan, itu campur semuanya membentuk menjadi kualitas murid ya. Bagaimana hidup, bagaimana berbicara, bagaimana mengerjakan aktivitas di rumah, bagaimana integritas itu dipraktekkan senantiasa di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Mereka melihat integritas dari pemimpinnya, bagaimana konsekuensi, bagaimana kasih, bagaimana pengorbanan, dan itu menular ke anak-anak rohani. Dia bisa berkhotbah, sharing, dia berani berdoa, dia hidup mengasihi teman-temannya. Abang ingat sekali ya, dia membagikan sesuatu buat temannya yang berkekurangan ya. Padahal dia juga orang yang tidak punya banyak, tapi dia mau memberi, Pak. Karena dia melihat keteladanan orang-orang di atasnya bahwa mengasihi, memberi itu adalah teladan Kristus juga. Ya. Dan ini ya kisah para rasul ya, dari kisah 11 ayat 25 sampai 26. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Setelah bertemu dengan dia, ia membawa ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar orang banyak. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Jadi orang menyebut mereka Kristen, bukan mereka ngaku-ngaku aku Kristen ya, aku Kristen, tapi orang melihat mereka dan menyebut mereka Kristen. Apa artinya Kristen? Kristus kecil ya, Kristus kecil. Dan itulah yang terjadi pada pemuridan. Ada pola hidup yang berubah, cara hidup yang berubah. Worldview, cara pandang hidup yang berubah. Ketika pemuridan itu dikerjakan, ada perubahan yang terjadi. Pemuridan tanpa perubahan bukan pemuridan. Pemuridan itu mengubah, dan akhirnya orang menyebut mereka Kristen. Jadi orang menyebut kita Kristen karena gaya hidup kita yang berbeda. Seperti Kristus gaya hidup kita. Oh, dia hidup seperti Kristus. Dia Kristen. Jadi bukan dirinya yang menyebut dia Kristen, tapi orang melihat gaya hidupnya dan orang menyebut dia Kristen. Ini luar biasa. Ini yang kami kerjakan ya. Ini tim inti waktu di Eros ya. Beberapa yang ada sudah kembali ke Sumba, tapi ini inti waktu itu. Kami masuk ke desa-desa, putar film ya, 2 bulan sekali, kadang 6 bulan sekali. Tapi di rumah itu kami pemuridan satu bersama setiap hari ya. Ke rumah sakit seminggu sekali, ke penjara seminggu sekali, ke kampus seminggu sekali, dan banyak aktivitas ya yang benar-benar membawa kita kepada proses pemuridan. Ini penting ya, ingat genteng bocor tadi ya, membawa kita pada proses pemuridan, menghasilkan pekerja yang mengerjakan suku-suku bangsa. Ya, ini sekilas ya waktu itu abang ke India ya. Jadi kalau teman-teman bisa nggak ke bangsa-bangsa? Ya, abang sudah masuk ke dalamnya ya, mengerjakan suku-suku bangsa ya. Ya, ke India tahun 2019 kemarin ya, bulan Juni, kemudian ke Vietnam bulan Desember 2018 sudah masuk ke suku-suku bangsa ya, ke desa-desa di India juga sudah masuk gitu ya. Dan itu mungkin sekali ya. Ke Vietnam abang bukan sendiri tapi dengan satu anak ya, tim Eros juga menginjili ke kampus-kampus ya di Vietnam. Mungkin nggak ada giving di Vietnam, ada giving di India, di kampus-kampus Vietnam, kampus-kampus India. Mungkin sekali. Kenapa tidak? Mungkin. Mengerjakan pemuridan di kampus-kampus Vietnam, kampus-kampus India, kampus-kampus Myanmar ya. Ini kami pernah ya dalam 1 hari 2 keliling ke 5 kampus ya, dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Bayangin, 5 kampus. Dari pagi sampai malam, itu jalan kaki terus. Jalan kaki, mau ke dalam kami hanya Google Map ya. Jalan. Ya. Entah berapa kilo kami jalani ya, dari pagi sampai malam ya.
Oh capek, tapi roh menyala-nyala ya. Tuhan, dari tempat ini ada pemuridan Tuhan, di kampus-kampus di Vietnam ini Tuhan. Kalau lihat yang ada gambar, yang ada matahari ini lucu sekali ya. Saya penginjilan pakai bahasa Inggris, kebetulan dia juga jago bahasa Inggris, ya ngerti. Dan dia terima Yesus. Dan tiba-tiba di sebelah kampus itu ada gereja ya, gereja Katolik ya. Ketika dia terima Yesus, lonceng gereja itu berbunyi. Teng, teng gitu. Itu sebuah seperti konfirmasi itu. Wow, pintu gereja Tuhan, pintu kegerakan sedang terjadi di kota ini. Ketika dia terima Yesus, Lord, I receive you as our Savior, juru selamatku. Itu lonceng gereja itu benar-benar membekas sekali di saya ketika saya menceritakan itu. Dan saya ajak doa, lonceng gereja itu berbunyi, itu luar biasa sekali ya. Dan kami melakukan penginjilan juga di Vietnam ya. Bahkan mengadakan seminar-seminar pemuridan di gereja-gereja di Vietnam. Dan ini saya kembali ke Amanat Agung tadi ya. Semoga slide-nya terlihat, masih terlihat slide-nya. Jadi jadikanlah semua bangsa itu kuantitasnya. Semua bangsa. Kalau lebih dalam lagi, semua suku bangsa. Ini pengertiannya suku bangsa. Ya, ada sekitar 16-17 ribu suku bangsa. Ya. Dan yang ada juga suku-suku bangsa yang belum pernah mendengar Injil satu kali pun. Bayangin. Ya, belum pernah dengar nama Yesus satu kali pun ada. Ya. Namanya suku bangsa UUPG. Ya. Unengaged, unreached people group. Ya. Dan ini perintahnya masih menggema sampai hari ini. Bagaimana Injil masuk ke suku-suku yang belum pernah mendengar Yesus satu kali pun itu? Bagaimana? Bagaimana? Ini pertanyaan besar. Gereja sudah 2000 tahun berdiri, tapi masih ada suku bangsa yang belum mendengar Yesus satu kali pun. Sedangkan visi Coca-Cola, nanti kita belajar ya. Coca-Cola satu kaleng ya, seluruh orang di dunia ini harus pernah mencicipi Coca-Cola satu kali. Itu visi Coca-Cola. Ya. Hanya untuk barang semurah itu, ya. Visi dunia yang serendah itu pun mereka mengerjakannya dengan luar biasa. Bagaimana dengan Injil? Ya. Bagaimana menghasilkan murid yang mengerjakan suku bangsa? Ini adalah pesan sebelum Yesus naik ke sorga. Mereka 3 karakteristiknya adalah penginjilan, baptislah mereka, ajarlah mereka, pembinaan, dan utus. Ini penting sekali. Utus artinya terjadi pelipat gandaan. Bukan kamu saja yang terus mengerjakan, bukan Bang John terus, bukan Pak Nelson terus, tapi ada pekerja baru yang dilahirkan untuk memuridkan. Dan terus pekerja baru menghasilkan pekerja baru lagi. Dan mereka akan terus mengerjakan pemuridan sampai ke utus bangsa. Dan ini kita masuk ke sini. Ini tentu teman-teman tahu ya, ada namanya Ronaldo ya, Ronaldo. Dia fansnya banyak sekali ya, minta tanda tangan ya, minta selfie, foto ya. Mungkin banyak orang seperti itu saat ini. Ya, dia dekat sama Yesus untuk sesuatu yang baik aja buat dia. Ya, ada berkat, ada kesembuhan loh, cari Yesus ya. Ada mujizat, ada kelimpahan ya. Dia senang dekat hanya karena bisa dapat tanda tangan, bisa selfie ya. Tapi bukan itu yang Tuhan Yesus mau dari kita, bukan. Ya, bukan karena berkatnya, bukan. Tapi ketika kita diminta pengorbanan, mungkin beberapa dari kita akan lari, akan meninggalkan Yesus. Ini adalah kisah di mana Yesus masuk ke Yerusalem dengan di atas keledai. Kemudian rame-rame orang, Hosana, Hosana. Ini fans saja, fans, ya. Dekat Yesus. Ya. Tapi orang-orang ini yang berkata juga salibkan dia ketika
pada waktu itu Yesus disidang. Orang banyak berkata, salibkan dia, karena dihasut oleh pemimpin-pemimpin agama. Ini bukan kualitas yang Yesus cari dari anak Tuhan. Penggemar saja. Ya, penggemar. Ya, KKR, rame. Begitu ajak murid kan, Bang, kayaknya bukan panggilan saya sih, Bang. Apa-apaan ini gitu. Ya. Yesus cari murid. Ya. Pergi dan jadikan semua bangsa murid, bukan fans ya. Bukan fans. Jadi jangan pelayanan dipenuhi fans. Oh, pelayanan berapa yang hadir? Ya. Wah, 200, tapi fans semua. Ya, fans ya. Suka pelayanan tapi diajak pemurihan enggak. Enggak perlu orang-orang seperti itu ya. Kita benar-benar mau memulihkan, membangkitkan orang-orang mau menjadi kualitas murid ya. Bukan orang yang mensoraki pelayanan, tapi ketika pelayanan mengerjakan masuk lebih dalam, meninggalkan dan tidak mau berkorban. Ya. Ini lebih lagi ya, banyak orang bersikap datang ke gereja itu sebagai penonton, ya. Tanpa pemelengkapan gereja, persekutuan orang percaya hanya dipenuhi penonton, melayani mereka, bukan pemain, melayani bersama-sama. Ya. Ini kita renungkan sama-sama ya. Jangan giving, erosion ini hanya dipenuhi penonton. Penonton, bukan pemain. Ya. Kita harus menjadi pemain, menjadi murid ya. Orang-orang yang mengerjakan bersama-sama. Ya. Ini adalah ruangan bayi ya. Ruangan bayi itu saya pernah waktu penelitian S2 saya penelitiannya tentang Asia. Jadi saya masuk ke ruang bayi ya. Waduh, saya pikir gimana ya ruang bayi itu. Ternyata ributnya minta ampun ya. Ya. Ribut ya. Ada satu bayi ya nangis, wah, membangunkan bayi yang lain. Wah. Oh, disusui satu, mau dikipas-kipasin satu apa ya. Kelihatannya ramai tapi semua bayi semua gitu. Ya. Jangan pelayanan ini banyak orang lahir baru ya, tapi kualitasnya hanya bayi-bayi rohani aja. Penuh sih penuh tapi bayi semua dan nggak pernah maju-maju gitu. Ya. Ribut rame tapi bayi ya. Jatuh bangun, tidak punya visi ya, kepahitan terus, rusuh sana rusuh sini ya, oe terus ya, tidak mau mandiri ya, bayi-bayi semua ini gitu, ribut bayi dan itu menyusahkan. Kita harus bergerak dari bayi menjadi anak, menjadi orang dewasa, pemuda, dan menjadi orang tua yang siap menjadi orang tua rohani lagi. Jangan berhenti pada bayi-bayi rohani. Jangan berhenti pada bayi-bayi rohani. Ya. Kita harus grow up. Semua, seberapapun yang kita punya saat ini. Anak-anak rohani, jangan biarkan tetap dalam bayi-bayi rohani. Bangkitkan mereka, dewasakan. Itulah pengharapan gereja di masa depan. Murid-murid yang dewasa itulah masa depan gereja Tuhan. Bukan bayi-bayi rohani. Ya. Ini juga sebuah kisah ya. Aktivitas tanpa produktivitas ya. Kursi goyang itu kelihatannya bergerak ya. Oh, pelayananmu bergerak ya. Oh iya bergerak. Sibuk kami Bang. Oh iya. Tapi tidak kemana-mana. Goyang kayak maju mundur, maju mundur. Tapi tidak ada produktivitas. Tidak ada murid-murid baru yang dimuridkan menjadi murid yang dewasa. Tidak ada pekerja-pekerja baru yang dilahirkan tiap tahun, tiap 2 tahun. Tidak ada. Tapi setiap tahun itu ramai gitu, sibuk gitu. Ya, sibuk. Kayak tadi ilustrasi genteng bocor. Oh, tamannya dibersihkan, dindingnya dicat gitu ya. Wah, maju kanan kiri ya, maju mundur ya. Tapi tidak kemana-mana, tidak kemana-mana. Jadi jangan kita punya pelayanan yang tidak kemana-mana, tapi sibuk gitu. Tapi tidak melahirkan pekerja-pekerja yang membuka ladang baru, mengerjakan suku-suku bangsa, ya, pekerja-pekerja yang harus dilahirkan.
Ini tahapan-tahapannya ya, dari prakristen dijangkau ya, diinjili, kemudian dibina ya. Ini ingat ya, dibina ya, makanan rohaninya, diajarin saat teduh ya, dipulihkan hidupnya, diajarin karakter ilahi ya. Kemudian diperlengkapi ya, di mana panggilannya ya, masuk ke dalam pelayanan, mungkin dia pegang ini, pegang itu, kamu WLD, kamu main gitar, kamu kunjungan, kamu pegang ini ya, atau kamu bagian di sana ya, dikasih pemerlengkapan pada karunia-karunia rohaninya. Kemudian diutus ya, ditemani untuk mengerjakan pemuridan ya, ditemani ya, diteladankan ya. Kemudian ketika dia mulai memuridkan masih didampingi seperti Tuhan Yesus ya, mendampingi ya, meneladankan bagaimana dia menyembuhkan, bagaimana dia mengajar ya, sampai akhirnya menjadi pekerja yang dewasa. Ya, ini definisi murid yang bermisi dari Billy Graham ya, abang kutip aja. Murid yang bermisi adalah orang yang menyerahkan diri bagi amanat agung Tuhan Yesus dan menyatakan kesediaannya untuk pergi kemanapun, melakukan apapun, mengorbankan semua yang diperlukan Tuhan dari kita dalam pemenuhan tugas itu. Ini perkataan Billy Graham ya. Jadi murid yang bermisi itu orang yang menyerahkan diri. Serahkan hidup kita kepada amanat agung. Serahkan. Hidup kita bukan punya kita ya. Hidup kita itu punya Tuhan. Dia menciptakan dan dia menebus. Itu 2 kali dia punyai hidup kita. Dan menyerahkan diri pada amanat agung. Tuhan Yesus menyatakan kesediaan untuk pergi kemanapun, melakukan apapun, mengorbankan semua yang diperlukan untuk ya, semua yang diperlukan untuk Tuhan dari kita dalam pemenuhan tugas tersebut. Ini murid yang bermisi ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Nanti kalau ada kesempatan saya mau sharing tentang rahasia pokok anggur. Rahasia pokok anggur. Ternyata itu luar biasa ya. Kalau dibilang ada ranting yang tidak berbuah, ranting yang berbuah, ranting yang lebih berbuah, dan ranting yang banyak berbuah. Ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu no fruit, have fruit, many fruit, much fruit ya. 3. Dan ini beda semuanya. Bagaimana Tuhan menjelaskan rahasia bagaimana Tuhan pengen kita much fruit, berbuah banyak. Bukan berbuah aja, bukan. Ini bukan ya. Bukan juga banyak berbuah, bukan. Tapi much fruit, banyak berbuah. Bukan lebih berbuah, bukan berbuah juga. Tapi much, banyak berbuah. Dan Bapa dipermuliakan. Much fruit ya. Ini mungkin saya mau menjelaskan tentang kuasa pelipat gandaan ya. Apa bedanya pertambahan dengan pelipat gandaan? Beda ya. Beda. Kalau pertambahan ya 100, tahun depan 200, tahun depan 300, itu pertambahan. Ya, orang buat KKR, wah puji Tuhan. Tahun ini 100 orang datang kepada Tuhan, penginjil kita undang ya. Tahun depan 200, itu pertambahan. Ya. Tapi kalau pemuridan itu pelipat gandaan. Pertama ada 2 anak rohani. Mungkin 5 ya, tapi yang benar-benar jadi 2. Yang apa-apa 2. 2 ini memuridkan 5 juga, tapi yang benar-benar jadi 2 lagi. Jadi tahun pertama orang sudah 100 ya, gereja yang pertambahan aja. Tapi pelayanan yang pertumbuhan 2. Tahun kedua orang sebelah udah 200. Pelipat gandaan 4 ya. Sampai ke tahun ke-10 itu hampir sama. Ya, tahun ke-10 pertambahan 1000 ya, 100 kali 10. Tapi pelipat gandaan sudah unggul dikit, 1024. Ya, artinya 2 yang semua yang dilahirkan 2 melahirkan 2 lagi ya, 2 lagi. Tahun ke-11 sudah dilewati ya. Pelipat gandaan sudah 2000, yang tahun ke-11 masih 1100. Tahun ke-25 yang pertambahan 2500. Tahun ke-25 ya, kalau giving menerapkan nih pelipat gandaan 25 tahun ke depan itu sudah 33.000 murid-murid giving ya. Kalau dikerjakan sungguh-sungguh ya.
Ada 33 juta ya. Sorry, 33 juta tahun ke-25. Makanya dibilang muridkan semua bangsa, mungkin nggak? Kalau kita punya 33 juta murid, ya mungkin lah, mungkin banget. Ya. 33 juta itu di mana saja gitu. Tempatkan aja tuh. Masing-masing negara berapa ratus orang gitu, ratus ribu orang gitu. Di tahun ke-25 kalau kita benar-benar punya kualitas, mengerjakan kualitas murid, 33 juta orang menjadi pekerja. Ya. Apa yang dikerjakan ya dari praktisen, petobat baru, murid yang bertumbuh dan melayani, kemudian murid yang bermisi ya. Kemudian ini kita perlu tanya, pelayanan kita nanti mungkin ada yang jawab ya nanti di sesi mana gitu. Berapa yang petobat baru? Berapa murid yang bertumbuh dan melayani? Berapa murid yang bermisi? Ini kita harus bisa data ya. Supaya kita ngerti apa yang harus dilakukan. Kalau murid petobat baru dia harus dilakukan apa ya? Murid yang bertumbuh harus apa yang dilakukan ya? Murid yang bermisi harus apa yang dilakukan. Dan ini menjadi step-step pelayanan ya. Ada penjangkauan dan penginjilan untuk petobat baru ya. Habis petobat baru pembinaan dan pemerlengkapan ya. Terus pengutusan dan pelipat gandaan. Masing-masing ini punya proses pemuridan ya. Dan 2000 tahun yang lalu ya, masih banyak suku bangsa yang belum mengenal Yesus ya. Masih banyak. Ya. Sudah 2000 tahun Injil diberitakan, tapi masih banyak. Ini pesan yang hilang dari gereja Tuhan. Gereja sibuk mengerjakan taman, dinding yang belum dicat ya, dapur, tapi melupakan tugas yang utama itu. Amanat agung itu tidak sungguh-sungguh dikerjakan gitu. Akibatnya 2000 tahun Injil masih ada suku bangsa yang belum mendengar Injil satu kali pun, masih ada. Mau berapa puluh tahun lagi kita berdiam, berputar-putar ya. Ya, kita harus bangkit ya, mengerjakan apa yang penting, melahirkan kualitas murid dalam hidup kita. Ya. Ini yang tadi saya jelaskan ya. Pemuridan itu seperti roda belakang yang kita kayu ya. Roda depan itu adalah misi ya. Sepeda ini akan berjalan kalau ada diarahkan dan dikayu ya. Dikayu dan diarahkan. Pemuridan tanpa misi itu hanya seperti gudang garam ya. Kamu hanya menjangkau Kristen, hanya senang di lingkungan Kristen, tidak menjangkau ya. Kamu suka nyanyi, suka dengar khotbah, memenuhi kepalamu dengan firman ya, tapi tidak mau didewasakan, menjangkau, berkorban, hanya sekedar fans dan penonton saja ya. Itu bukan pemuridan. Hanya di lingkungan Kristen, mengerjakan hal yang nyaman ya, tidak mau berkorban, tapi pemuridan itu harus melakukan sebuah pelayanan yang ada mengorbankan sesuatu ya. Ada kualitas murid yang dilahirkan dan misi itu mengarahkannya. Pemuridan tanpa misi itu arisan ya. Hanya di lingkungan Kristen saya, tapi misi tanpa pemuridan tidak bisa. Misi harus dipersatukan dengan pemuridan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Ini dipersatukan Tuhan. Misi dan pemuridan. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Pemuridan aja, misi saja. Tidak ada kesinambungan. Sepedanya tidak jalan kemana-mana kalau tidak diarahkan. Ya. Dan kita tidak bisa mengerjakan misi kalau tidak ada pekerja-pekerja baru. Ya. Apa yang salah dari ini? Ya, dari gambar ini. Pelayanan begitu susah. Dorongannya sebegitu susah karena rodanya kotak. Sedangkan rodanya diangkut di atas gitu. Artinya kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Ya. Bagi roda ditempatkan di roda ya, kotak bukan di roda ya. Inilah kalau pelayanan tidak melakukan
fungsinya secara tepat, meletakkan orang-orang secara tepat, ya. Ya. Pemerlengkapan, memperlengkapi orang-orang pada panggilannya. Ya. Itu harus ditempatkan secara tepat. Karunianya, shape-nya, minatnya, ya. Kita membangkitkan murid-murid dan kita menempatkannya pada tempat yang tepat, ya. Sehingga pelayanan berjalan dengan baik. Ini yang terjadi dalam pelayanan, termasuk pelayanan saya juga, ya. Jadi terjadi stagnasi pekerja, tapi pertumbuhan pekerja, pertumbuhan pelayanan semakin lama semakin naik, ya. Semakin bangkit, ya. Tapi pekerja tidak bertumbuh-tumbuh. Akibatnya orang kecapean, ya. Orang exhausted, ya, kecapean, kelelahan. Yang benar ada pertumbuhan pelayanan itu dibarengi dengan pertumbuhan pekerja, ya. Jadi jangan kita tidak mengalami pertumbuhan pekerja, karena kita akan mengalami pertumbuhan pelayanan dan kita harus men-sharekan beban pelayanan itu kepada pekerja-pekerja baru dan terus sampai mengerjakan bangsa-bangsa, ya. Inilah yang beberapa hari ini juga saya pelajari bagaimana kualitas seorang murid itu, ya. Jadi apa sih sebenarnya isi dari pemuridan, ya? Abang baca ayat 8 saja. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, kemana ia pergi. Demikianlah halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi isi pemuridan itu membuat kita dipimpin oleh roh Allah. Ya. Ini desain Tuhan lewat hidup kita. Kita dipimpin oleh roh. Ini rencana Tuhan buat kita. Murid-murid Kristus itu dipimpin oleh Roh Kudus di dalam dia. Ya. Ini rencana Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya. Menyerahkan kendali hidup kita. Ini enggak hal sederhana. Ini harus setiap hari dan disadari. Tuhan, aku serahkan hidupku. Aku serahkan, Tuhan. Jadilah apa yang kau mau. Kemana engkau mau, Tuhan. Apa yang harus kulakukan. Tunjukkan jalan. Kita serahkan kepada Tuhan hidup kita. Inilah kualitas seorang murid itu. Dia punya penyerahan hidup kepada Tuhan. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Inilah buah-buah itu terjadi. Pelayanan bukan dilahirkan dengan kekuatan kita, tapi dari kuasa Roh Kudus di dalam kita. Kekuatan roh, hikmat dari roh di dalam kita. Itulah yang melahirkan buah-buah pelayanan. Semua metode bisa beda-beda, tapi sumber kuasa itu tetap sama, yaitu Roh Kudus di dalam kita. Ya. Jadi kita harus menyerahkan kendali hidup. Semua perencanaan program kita serahkan kepada Roh Kudus. Dia sumber kuasa, sumber buah. Ya. Ini luar biasa. Sampai hari saya mengalami terobosan ketika kali mengalami absolute surrender, menyerahkan secara total hidup kepada Tuhan. Ini luar biasa sekali. Ya. Kemudian ada suatu disiplin yang seringkali kita tidak lakukan, ya. Tapi sebenarnya ini disiplin rohani yang sudah berabad-abad, ya. Disiplin rohani yang luar biasa. Menunggu dalam hadirat Tuhan. Kekuatan rohani itu kita terjadi, kita bersatu dengan Tuhan dalam roh. Kita menikmati persekutuan yang intim. Ya. Ada suatu titik di mana saya tuh diam, hening, tapi saya menikmati keintiman kesatuan dengan Tuhan. Saya menunggu di hadiratnya, saya merenungkan firman-Nya, dan ada kuasa rohani yang menyegarkan masuk dalam roh saya, dan itu menguatkan saya. Saya menerima hikmat-hikmat Tuhan. Ada semua penjelasan-penjelasan rohani yang terjadi. Ada hikmat, ada kuasa, ada urapan. Ya. Kita akan menunggu dalam hadirat Tuhan. Ya. Ini luar biasa sekali, ya. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dari mana buah-buah pelayanan itu? Dari kita mendapatkan kekuatan yang baru itu. Tuhan Yesus seringkali, ya, meneladankan, beberapa kali dicatat di firman, pergilah Tuhan Yesus ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Ketika orang banyak itu datang, dia malah pergi ke bukit untuk berdoa. Sebelum dia mengalami penyaliban, dia sedang di taman Getsemani. Ya. Dan seringkali dibilang ke tempat-tempat sunyi. Ya. Ada sesuatu yang luar biasa.
Kesendirian bersama Tuhan itu tidak bisa digantikan dengan ibadah bersama. Pekerja-pekerja Tuhan harus mengalami kesendirian dengan Tuhan. Kesendirian dengan Tuhan ini sebuah persekutuan yang intim. Dia mengalami Tuhan dengan begitu dekat, ya, menyatu dengan Tuhan di dalam roh. Itulah terjadi buah-buah rohani, kuasa rohani, hikmat rohani keluar dari persekutuan yang intim itulah. Menunggu dalam hadirat Tuhan. Oh, ini saya sedang mengalami ini luar biasa. Kadang-kadang saya berapa menit, 30 menit saya diam, hanya menangis, menikmati hadirat Tuhan, menikmati keindahannya, menikmati betapa dia luar biasa, besar, ajaib, megah. Oh, tiba-tiba hadiratnya begitu kuat, yang melimpah, yang menguatkan saya, saudara. Ini luar biasa, disiplin menunggu di hadirat Tuhan. Ya, kita seperti terkagum, ya. Dan ini sebuah percakapan batin, ya, antara kita dengan Tuhan. Dan Alkitab juga menyebut, ya, berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam keheningan itu kita melihat Tuhan begitu megah, menyatu, menguat, kita diingatkan firman-firman-Nya. Ini kekuatan kita menyatu dengan Tuhan. Itulah kunci kita berbuah lebat. Tinggallah dalam aku di dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak, ya. Dan ini, ya, saya nggak tahu apa beberapa teman tahu, ya, sekarang lagi heboh di Amerika, ya, ada hamba Tuhan yang jatuh, ya. Dan salah satunya hamba Tuhan yang saya kagumi sekali, dan saya sempat belajar online dengan dia. Dan saya tidak tahu dia begitu. Tapi beberapa hikmat dulu saya renungkan, kenapa ada hamba Tuhan jatuh, ya, kenapa, ya Tuhan. Kenapa? Salah satunya itu, ya, dia tidak punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, dengan menyatu dengan kesendirian dengan Tuhan, ya. Dia benar-benar berserah kepada Tuhan, ya. Kemudian ini, dia meminta, ujilah aku Tuhan, cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Ya. Jangan kita merasa sudah tidak ada yang perlu diperbaiki, aku sudah hebat, aku sudah sempurna, tidak perlu ditegur lagi. Oh tidak, jangan, ya. Uji aku Tuhan, cobalah aku, selidikilah hatiku. Apakah ada motivasi yang serong, ada kesombongan, ada hawa nafsu, ada ketidakkudusan, pikiran kotor. Tuhan, aku mau lepaskan, aku mau tinggalkan, aku mau akui, ya. Kekristenan itu, pelayan-pelayan itu harus menjadi pelayan-pelayan yang suci, ya. Menunggu dalam hadirat Tuhan, engkau akan mengalami pemberesan juga. Diingatkan akan dosa-dosa yang harus dibereskan, diakui, sakit hati yang dipulihkan. Engkau akan mengalami ketika menunggu dalam hadirat Tuhan. Dan engkau mengakui, Tuhan, aku salah, aku sombong, aku ini. Dan engkau akan mengalami suara Tuhan semakin kuat, suara Tuhan semakin peka. Engkau akan semakin dituntun oleh Tuhan. Ketika engkau terus, ya, meminta, uji aku Tuhan, cobalah hatiku, kenalah hatiku Tuhan. Makin lama engkau akan makin suci, makin tahu rencana Tuhan, makin tahu suara Tuhan. Karena engkau menguduskan diri, uji aku Tuhan. Apa yang aku harus perbaiki dalam hidupku. Aku tidak mau hidup dalam dosa, hidup dalam kesombongan, hidup dalam hal-hal yang tidak benar, ya, di mata Tuhan. Sekecil apapun itu, kita harus bereskan di hadapan Tuhan. Dan ini, ya, mengakui dan meninggal, kita akan dibawa semakin suci. Firman Tuhan, karena kejarlah kekudusan, ya. Ini, ya, hidup dipimpin oleh Roh. Jadi ketika kita menyerahkan hidup, ya, ketika kita menunggu dalam hadirat Tuhan, mengakui dosa dan meninggalkannya, kita akan mendengar suara Tuhan. Ini penting. Di mana ada suara Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Di mana ada suara Tuhan, di situ ada terobosan, ada keajaiban. Ketika kita mentaati suara Tuhan itu, ya. Ini kisah di mana Paulus dipimpin oleh Roh Kudus. Dia berpikir, saya harus pelayanan ke Frigia, saya harus pelayanan ke Misia. Tapi Roh Kudus mencegah. Roh Kudus mencegah, artinya mereka dipimpin oleh Roh Allah. Mereka dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan ketika mereka mentaati Roh Tuhan, mereka mendapatkan tuaian yang luar biasa. Ya, tidak semua menurut pikiran kita baik itu baik dikerjakan. Apa pimpinan Tuhan? Apa Roh Tuhan katakan tentang ini? Gitu.
Itulah kunci kebenangan, kunci keberhasilan kita. Roh Kudus menyatakan dirinya, menyatakan suaranya, dan kita taati. Ya. Ini kuncinya sekali. Ya. Ini yang tadi saya bilang visi Coca-Cola ya. Bayangkan ya, perusahaan duniawi saja bisa begini punya visi. A can of Coke in the hand of every person by the year 2000. Sebuah kaleng Coca-Cola di tangan setiap orang pada sampai tahun 2000. Jadi Coca-Cola punya visi semua orang pernah minum Coca-Cola. Seluruh dunia ini semua orang pernah minum Coca-Cola sampai di tahun 2000 sudah digenapi. Gitu. Itu visinya. Nggak tahu sekarang 2021. Tapi berani banget mencanangkan itu. Saya punya gambar-gambarnya. Dia masuk ke desa-desa ya. Coca-Cola itu masuk ke desa-desa di Bangkok, di Thailand, di India dengan tulisan Bangkok, tulisan India. Tapi itu saya tahu itu Coca-Cola gitu. Masuk ke desa-desa hanya untuk bawa Coca-Cola, itu dipanggul oleh sapi, dipanggul oleh ojek-ojek gitu ya. Hanya untuk menggenapi visi. Setiap orang pernah minum satu kaleng Coca-Cola. Ya. Betapa malunya kita 2000 tahun gereja tidak sampai menyelesaikan semua suku, bukan semua orang loh. Visi Tuhan, semua suku bangsa. Tapi Coca-Cola lebih ngeri lagi, semua orang, ya, every person, ya, luar biasa. Ini catatan buat gereja, ya. Saya mau selesai di sini. Ini sebuah kisah kegerakan tahun 80 ya, 81. Mungkin teman-teman pernah baca bukunya dan ada bisa beli di Tokopedia juga bukunya ini. Ya ini kisah tentang kegerakan tahun 80. Sadar tidak sadar, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kita buah-buah dari kegerakan ini ya. Ada satu hamba Tuhan namanya Bang Ferry Siombing ya. Dia dari dulu dia mahasiswa ITB, kemudian dimuridkan di Navigator, kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya, dan dia melakukan kegerakan rohani ya, dan lahirlah pemuridan demi pemuridan, kemudian membentuk gereja namanya GKKD, dan murid-muridnya terus ada di mana-mana, dan sampai hari ini ya banyak impact dari kegerakan yang beliau bawa ya. Dan mau nggak mau kita adalah buah-buah dari kegerakan ini ya. Ya. Yang saya mau sampaikan bahwa you cannot grow out of your root ya. Kamu tidak bisa bertumbuh keluar dari akarmu ya. Artinya apa? Ada akar rohani yang beliau bangun, beliau bawa ke DNA rohani kita, yaitu pemuridan yang mengerjakan misi ya. Ini DNA kita, pemuridan ya. Pemuridan yang mengerjakan suku-suku bangsa, itu DNA dari kegerakan ini. Ya, Indonesia dan seterusnya ya. Ya, dan bangsa-bangsa. Ya. Ini luar biasa dan kita harus menghidupi visi ini ya. Visi dari Tuhan Yesus sendiri. Jadikanlah semua bangsa muridku. Saya akan selesai di sini. Semoga Tuhan menjamah kita. Ada sebuah cerita ya. Mungkin teman-teman tahu namanya Robert Jeffrey. Dia adalah keturunan orang kaya raya, pendiri Globe Mail, sebuah koran ya, stasiun produksi koran di Amerika sana, Toronto Papers. Ya, dia keturunannya. Dia sangat mahir bahasa Cina ya, termasuk bahasa Inggris ya. Dan dia sebenarnya penerusnya, tapi dia nggak mau karena dia mau melayani di Cina ya. Kemudian ada perusahaan minyak, karena dia jago bahasa Cina, perusahaan minyak ini namanya Standard Oil Company di New York. Dia mau dirikan kantor branch-nya di Hong Kong, jadi butuh orang yang bisa bahasa Cina. Kemudian ditawari gaji yang besar sekali, dan dalam sebuah telegram ditawarkan, kemudian dibalas telegram itu dengan berkata, Jeffrey ini berkata, no thank you,
Kemudian Standard Oil Company mendouble kali 2, gajinya di double ya, dikali 2. Ini tawaran gajinya. Kemudian dia balas lagi, no thank you. Kemudian dibalas lagi sama oil company ini, dia berkata, Jeffrey at any cost. Jeffrey, berapapun yang kamu minta sebagai gajimu, kami siapkan. Berapapun, at any cost. Terus dia balas, your salary is big, your job is too small. Gajimu yang kamu taruhkan itu besar, tapi pekerjaanmu terlalu kecil. Ini perkataan Jeffrey. Gajimu besar yang kamu tawarkan, tapi pekerjaanmu terlalu kecil. Your job is too small. Ya. Jeffrey ini kemudian dia pergi di Cina selama 30 tahun, 35 tahun pelayanannya. Dia menerjemahkan Alkitab ke bahasa Cina, ke bahasa Kanton. Kemudian banyak membuat literatur Cina. Kemudian ketika Jepang menginvasi Cina, dia ditangkap ya. Dia ditangkap, masuk ke camp. Kemudian dia meninggal dalam sakit dan malnutrisi, kekurangan gizi. Ya. Kemudian dia berkata, the supreme and the crying need, ya, hal yang paling besar, yang luar biasa dan tangisan yang luar biasa dari dunia yang hilang ini adalah Injil. Ya. Shall we not rise at Christ's command? Mengapa kita tidak bangkit berdiri karena perintah dari Kristus untuk membawa the blessed saving news, membawa pesan yang menyelamatkan ini to every perishing one, kepada orang-orang yang akan binasa, yang hampir binasa. Dan dia berkata, do not ever let yourself distracted into doing a job that too small. Jangan biarkan dirimu terdistraksi, menyeleweng untuk melakukan pekerjaan yang begitu kecil. Ya. Saya waktu itu bergetar hati saya menangis. Saya melihat ada seorang manusia yang begitu luar biasa, yang bisa menangkap hati Tuhan ini, yang menyerahkan hidupnya, yang tidak mau menerima tawaran dunia, dan bahkan dia mati dalam keadaan kekurangan gizi. Dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Cina, dan dia berkata, stop doing a job that too small. Ya, saya merindukan punya hati seperti ini. Tuhan, berikan aku hati seperti ini, Tuhan. Berikan aku, Tuhan, hati seperti ini, Tuhan. Aku tidak mau punya hidup yang mengerjakan pekerjaan yang terlalu kecil, Tuhan. Terlalu kecil, Tuhan. Tuhan, ini doaku, Tuhan. That I stop doing the job at too small. Teman-teman, mari kita lihat ada contoh teladan dalam hidup ini yang menangkap hati Tuhan. Yang walaupun kita mungkin kerja di swasta, tapi kita mengaitkan pekerjaan swasta kita dengan pekerjaan Injil Tuhan. Kita mendukung pekerjaan Injil, kita mendukung pelayanan. Dan kita melihat bahwa pekerjaan kita sesungguhnya adalah bagaimana menggenapkan rencana Tuhan. Bukan pekerjaan manusiawi, duniawi, tapi pekerjaan Kristus yang besar itu. Teman-teman, mari kita kerjakan nih. Stop doing a job that's too small. Ada teladan. Pekerjaan yang terlalu kecil hanya mencari kekayaan, mengejar kekayaan, mengejar kenyamanan. Tapi ada orang-orang seperti Nomensen, seperti Jeffrey ini, dia sempat ke Indonesia dan ada buah-buahnya di Indonesia, itu Gereja Kemah Injil GKI. Dan masih ada sampai hari ini. Dan itu buah-buah pelayanannya. Stop doing a job that's mari fokuskanlah pada perkara ilahi, perkara kekal. Ada orang yang telah sampai di titik itu. Mari kita sampai di itu, punya hati yang stop mengerjakan pekerjaan yang terlalu kecil, terlalu rendah, menjadi kaya, menjadi nyaman, menjadi enak, tapi tidak punya hati Tuhan, tidak mengerjakan, tidak mendengar tangisan orang yang akan binasa. Mari kita berkobar di sini, nyalakan api rohmu. Lihat ada Jeffrey
yang menolak tawaran at any cost, bayaran yang berapapun Jeffrey, kami bayar engkau. Tapi dia menolaknya karena dia melihat pekerjaan itu terlalu kecil menjadi kaya untuk diri sendiri. Tapi dia melihat bagaimana hidupnya, talentanya, melihat semua kemampuannya. Dia menjadi obor Asia. Dia dijuluki obor Asia. Robert Jeffrey ini membuka begitu banyak pintu-pintu. Dia selesai di Cina, dia kerjakan India. Selesai di India, dia kerjakan Indonesia. Itu ada buah-buahnya di India, ada buah-buahnya di Cina, ada buah-buahnya di Indonesia. Teman-teman, rekan-rekan semua, Tuhan sudah mengerjakan ini bagi kita. Ya, menaruh hatinya kepada kita. Mari miliki hatinya. Kita tidak sedang bermain-main dengan hidup kita. Kita sedang menggenapi perintah amanat agung. Raja segala raja. Dan dia berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa. Gereja masih punya tugas yang belum selesai. Unfinished task. Masih ada tugas yang belum selesai, tugas yang belum digenapi. Injil belum sampai ke semua bangsa. Mari ambil bagian, ambil bagian. Ini adalah tugas dari Tuhan buat kita semua. Ini perintah dari Tuhan buat kita semua. Jangan nanti dia datang, dia berkata, kamu tidak mengerjakan seperti apa yang ku mau. Kamu mengerjakan banyak hal, tapi tidak mengerjakan seperti apa yang aku mau. Yaitu jadikan semua bangsa murid. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, curahkanlah Tuhan, api Tuhan saat ini. Aku berdoa kepadamu, Aba. Tuhan, curahkanlah roh-Mu di setiap hati saat ini. Kobarkanlah hati kami, Tuhan. Jamahlah setiap pribadi. Kami stop untuk kekristenan yang biasa-biasa. Kami mau, Tuhan, dikobarkan dan api misi. Api kebangunan rohani, Tuhan. Kami berdoa, Roh Kudus. Kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Roh Kudus, tanpa batas, unlimited, Tuhan. Tidak terbatas. Jamahlah setiap hati yang mendengar, Tuhan. Bangkitkan dan ubahkanlah, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, seperti Robert Jeffrey, Tuhan. Kami tidak mau hidup dengan hidup yang terlalu kecil. Mengerjakan diri sendiri, mengerjakan untuk diri sendiri. Tuhan, mau membagi hidup kami buat orang lain. Kami mau memuridkan, membangkitkan pekerja-pekerja, mengutusnya sampai Injil sampai ke suku-suku bangsa, Tuhan. Kami mau melihat seluruh suku bangsa mendengar kabar baik, mereka diselamatkan, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Meteraikan ini Bapa, kobarkanlah nih, bangkitkanlah pekerja-Mu Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan. Calon-calon pekerja-Mu Tuhan, bangkitkan Tuhan dari giving. Berkati retret besok Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Calon-calon pekerja ini Tuhan dikobarkan Tuhan. Kami minta 44 lebih orang ini masuk retret ini, dijamah hatinya. Dikobarkan Tuhan. Kobarkan semua leader Tuhan. Kobarkan untuk amanat agung-Mu Tuhan. Kami tidak mau hidup untuk hidup yang kecil, hidup yang kerdil. Kami mau hidup kami dipersembahkan untuk rencana Tuhan digenapi. Kami berdoa meteraikan Tuhan. Meteraikan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap orang. Jamah oleh anugerah-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bicara Tuhan. Jamah. Taruh hati-Mu sendiri. Taruh belas kasihan-Mu Tuhan. Taruh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami memuji. Terima kasih Bapa. Amin.